Arwah di lorong rumah sakit. Malam itu rumah sakit tua berdiri dalam kesunyian. Lampu neon redup berkelap-kelip di lorong panjang. Suara detik jam terdengar begitu keras di tengah keheningan. Lorong itu seakan tak berujung, gelap dan mencekam, dengan bau obat-obatan yang bercampur aroma karat dan debu. Seorang perawat baru bernama Rina ditugaskan jaga malam. Ia tak terbiasa dengan suasana rumah sakit yang sepi. Jantungnya berdegup kencang sejak memasuki lorong utama. Bayangan kursi dorong tua tampak di ujung lorong, tiba-tiba bergerak sendiri, berderit pelan dengan roda karatnya yang berputar menuju kamar mayat. Pintu kamar itu terbuka sedikit, dan dari dalam terdengar bisikan lirih. "Tolong, jangan tinggalkan aku di sini." Rina menelan ludah, menggenggam senter dengan tangan gemetar. Ia melangkah ragu, mendorong pintu berderit, udara dingin menyambut wajahnya. Bau formalin menusuk hidung ketika ia melihat laci jenazah berjajar. Salah satu laci terbuka sedikit. Dari dalamnya keluar suara napas berat. Laci itu bergeser, dan sosok pucat perlahan merangkak keluar. Matanya kosong, rambut kusut menutupi wajah, bibirnya bergetar. "Masih di sini?" Rina berteriak. Pintu kamar menutup sendiri. Lampu neon berkedip, dan sosok itu mendekat dengan tangan panjang berkuku tajam, meninggalkan jejak darah di lantai. "Apa yang kau inginkan?" tanya Rina ketakutan. Sosok itu berhenti, matanya berair, wajah penuh luka. "Aku terjebak." Tiba-tiba suara bisikan lain bergema di seluruh lorong. Bayangan hitam bermunculan dari dinding. Ada yang merangkak dengan tubuh terpotong, ada yang berjalan tanpa wajah. Semuanya menatap Rina. Suara tangisan memenuhi udara. Lorong terasa semakin sempit dan dingin. Nafas Rina berubah jadi uap putih. "Kau bisa mendengar kami?" Suara itu bersatu, menggema menyeramkan. Rina menggigil hebat, menutup telinga, tapi suara tetap masuk. Arwah-arwah itu mengelilinginya, menunjuk dada masing-masing. "Kami masih terjebak di sini." Dengan suara bergetar, Rina mulai berdoa. Arwah-arwah itu berhenti bergerak. Tangisan mereka mereda. Bisikan berubah jadi desahan lega. Cahaya samar muncul. Satu persatu roh memudar. Ruangan menjadi lebih hangat. Namun, satu arwah wanita tidak ikut menghilang. Matanya berubah merah menyala. "Kau bukan milik sini." Bayangan hitam menyelimuti tubuhnya, mendorong Rina ke dinding. Arwah itu mencengkeram lehernya. "Kau harus tinggal bersama kami." Ketika napas Rina hampir habis, cahaya putih muncul dari ujung lorong. Arwah-arwah lain kembali muncul, menahan wanita itu. "Biarkan dia kembali," teriak mereka. Jeritan melengking terdengar, dinding bergetar, lampu pecah, percikan listrik beterbangan. Arwah wanita itu hancur jadi asap hitam, lenyap ke kegelapan. Roh-roh lain menunduk pada Rina, lalu menghilang bersama cahaya. Lorong kembali kosong, tapi hati Rina tahu itu nyata. Dengan susah payah, ia berjalan keluar lorong. Udara malam menyambut, bulan purnama bersinar, dan ia bersyukur bisa lolos hidup-hidup. Namun suara roda kursi dorong kembali terdengar. Dari dalam lorong, kursi bergerak sendiri, membawa secari kertas bertuliskan, "Kau belum selesai." Rina tertegun, lalu mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam. Tangisan itu menyebut namanya. "Rina A." Bulu kuduknya berdiri. Pintu rumah sakit menutup sendiri. Kertas di tangannya terbakar, menyisakan abu. Lampu seluruh gedung padam. Jendela berderak. Suara-suara arwah terdengar lagi. Rina berlari sejauh mungkin, tapi bisikan mengikuti. "Jangan tinggalkan kami." Ia menangis ketakutan. Tubuhnya lemas, hingga akhirnya terjatuh. Saat menoleh, lorong rumah sakit terlihat memanjang hingga ke tempat ia jatuh, dengan arwah-arwah melambai dari dalam. Tangannya ditarik oleh lengan pucat yang keluar dari tanah, lalu dilepaskan tiba-tiba. Rina berlari tanpa arah, tapi jalan berujung buntu. Bayangan arwah mengurung dari segala sisi. Suara mereka bersatu. "Kau milik kami sekarang." Rina menjerit histeris, lalu hening. Jalan kembali kosong. Rumah sakit berdiri tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Hanya secari kertas tertinggal di jalan, bertuliskan, "Aku sudah bersama mereka." Kertas itu terbang ditiup angin,
hilang ke dalam kegelapan. Rumah sakit itu tetap berdiri angkuh. Lorongnya panjang dan sepi, dan arwah-arwah itu masih menunggu mangsa berikutnya. Komen di kolom komentar ya. Ceritakan pengalaman Anda saat malam hari di rumah sakit. Subscribe dan like. Ikuti channel kami untuk cerita lainnya. Terima kasih.